Brianna sama-sama mematung di tempatnya berdiri. Aduh, kenapa Jetty salting brutal begini? Sih, Brianna menggerutu dalam hati. Kenapa bibirnya terasa lembut dan manis? Albert bengong melihat lalu lalang mobil di jalan raya di bawah sana. Dia lalu teringat bayi kembari Sadora. Mereka manis dan pipinya halus. Mencium Brianna tadi rasanya menggemaskan seperti dia mencubiti pipi si kembar. Albert menunduk lalu menoleh pada Brianna yang masih kelihatan salah tingkah. "First kiss?" tanya Albert pelan. Brianna mengangguk seraya menggigit bibir bawahnya. "Apa, bagaimana rasanya?" tanya Albert penasaran. Brianna memiringkan kepala lalu menggeleng bingung. Albert mengernyit. "Kau tak merasakan apapun. Memang apa rasanya?" Brianna balik bertanya. "Rasanya lembut dan manis. Bibirmu," ucap Albert kikuk. "Aku ingin lagi. Boleh?" tanya Albert. Brianna tak menyahut tapi juga tidak menolak saat Albert kembali mendekat. Napas Albert terasa hangat saat kedua ujung hidung mereka bersentuhan. Keduanya saling memejam. Lalu sesuatu yang lembut dan menghangatkan kembali mereka rasakan. Kali ini lebih lama, lebih pelan tapi lebih liat dan dalam. 3 menit. Mereka kembali saling melepaskan dengan napas sedikit terengah. "Kenapa lipstikmu tidak luntur?" Albert menyentuh bibir Brianna. "Lipstik mahal." Kikik Brianna yang kini dengan cepat bisa menormalisasi keadaan yang sebelumnya terasa canggung dan kaku. Brianna kembali menyeret Albert duduk. "Kita makan lagi saja. Yuk." Albert menurut dan kembali menikmati hidangan dengan perasaan bahagia membuncah. Brianna masih tersegel dan original. Tapi andaikan sudah didahului oleh yang lain, Albert tidak keberatan. Dia sudah sangat mencintai gadis aneh di sebelahnya yang kini sudah makan dengan lahap. "Lapar, Bu," ledek Albert. "Tadi katanya suruh makan yang banyak." Brianna cemberut. "Iya, makanlah sepuasmu. Semaumu. Aku temani sampai selesai. Sampai besok pagi." Brianna tersenyum. "Sampai kapanpun," ucap Albert menatap Brianna lekat. Ci yang sekarang sudah terang-terangan dan gak canggung lagi natap ayangnya. Ledek Brianna. Albert menunduk, sedikit malu. Dia sebetulnya masih malu tapi sampai detik ini masih saja mempraktekkan petua-petua yang dia dapatkan dari buku panduan. "Aku memikirkan lelaki tadi," ucap Albert. "Gallant." Albert mengangguk. "Lelaki itu sebetulnya sangat mencintaimu. Dia menjadi brutal ingin mendapatkanmu karena kamu terang-terangan memilihku. Selama ini kamu selalu menolak pria." Brianna manggut-manggut menyimak ucapan Albert. "Aku senang kamu berkenan didekati olehku." Ralat, kamu yang mendekati dan menggodaku," ucap Albert. "Dan kamu pun tergoda," kikik Brianna. Albert tersipu. "Tapi sekarang banyak bunga yang terang-terangan mendekatimu." Perlita Maharani, anak semata wayang pemilik Voltex Company, sibuk datang ke kantor dan gencar mengajakmu dinner. Brianna tersenyum. "Voltex Company sudah lama rekanan dengan Pearly, Bri. Yaitu kan orang tuanya. Anaknya loh, kakak tingkat aku di kampus. Dia cantik dan incaran kaum Edem. Tapi aku hanya menyukaimu. Tenang saja." Senyum Albert. "Mamaku juga sudah sayang sekali padamu. Lalu kapan kita menikah?" tanya Brianna tiba-tiba. "Sekarang." "Mau?" tantang Albert. "Ngawur." "Lah, kok ngawur? Aku serius." Albert tampak bersungguh-sungguh. "Nanti kamu diberi 2 cincin. Cincin dariku dan cincin dari Mama. Mama bilang, cincin itu selalu turun-temurun diberikan kepada menantu perempuan keluarga mendiang suami pertama Mama." "Papa kandung Kak Lanita?" "Ya," tanya Brianna. Albert mengangguk. "Nanti saat aku sudah berusia 50 tahunan, apa masih bisa secantik kakakmu?" "Ya." Kerut halus di wajahnya sungguh sangat sama. Perfect. Brianna mengingat tekstur kulit wajah Lanita yang masih cukup oke di usianya. "Kau bisa melakukan perawatan wajah dan seluruh badan sepertinya. Lagi pula, jika kita menua, kulit tetap akan keriput. Kita tidak bisa menolak tua. Apa saat itu kamu masih akan menyukaiku?" tanya Brianna. "Tentu saja," jawab Albert. "Aku pasti pelk." Suaraku gemetar.
Langkahku tidak lagi energik dan mungkin sehari-harinya kamu akan membawa aroma balsam dari tubuhku karena rentan masuk angin. Kita akan menua bersama, jawab Albert. Brianna tersenyum. Seperti Bunda dan Papali, orang tuaku juga Opa Aji Saka dan istri keduanya. Tapi istri Opa Aji Saka, kenapa wajahnya enggak berubah? Ya, kenapa masih selalu tampak muda? Oma Asmirandah, istri kedua Opa Aji, ralat Albert. Oh, ya, Oma Asmirandah wajahnya memang mirip Oma Sharon. Sangat mirip. Pantas saja. Brianna manggut-manggut. Lalu mereka mengobrol ke sana kemari dan melupakan indahnya The First Kiss mereka sebelumnya. Jam 10 Albert mengantarkan Brianna ke apartemennya, tapi terjadi keributan di unit milik Daniel Clinton itu. Ada Gallant di sana juga pria tua buncit yang entah siapa bersama Valerie. Elena memekik senang melihat Brianna. Dia menghambur ke sisi Brianna. Ini ada apa? Tanya Brianna. Entahlah, Gallant mengamuk dan kesini membawa pria tua itu. Katanya dia papanya Valerie. Ucap Brianna tegang. Lalu itu, Brianna menunjuk-nunjuk tumpukan baju Valerie yang sedikit berserakan. Valerie diusir dari unitnya oleh papanya. Bisik Elena. Oh, ya Tuhan. Dia bukan papa tiri Valerie. Apa mungkin salah satu teman kencan semalam Valerie? Batin Brianna. Gallant, ada apa ini? Tanya Brianna tajam. Gallant hanya mendengus kasar. Aku akan membeberkan rahasia sahabatmu pada semua orang biar mereka tahu kalau Valerie. Brianna dengan tenaga besarnya segera menendang kedua tungkai gelang keras lalu menarik paksa lelaki itu menuju unit apartemen Valerie. Brianna mendorong masuk Gallant hingga lelaki itu tersungkur di lantai. Kau tidak punya hak membeberkan kehidupan pribadi Valerie. Hardik Brianna. Kamu sudah tahu rupanya. Kalau begitu, menikahlah denganku, maka rahasia sahabatmu akan tetap kusimpan rapat selamanya. Gallant bangkit tapi lalu menyeringai sebal melihat seseorang yang muncul di belakang Brianna. Dia adalah Albert. Kemudian muncul Valerie bersama lelaki tua tadi. Untung saja Elena tidak ikut. Dia harus segera ke lokasi syuting karena sudah sangat terlambat gara-gara ulah Gallant dan Valerie yang tidak dia mengerti. Ada apa ini? Tanya Albert waspada. Aku tidak kenal lelaki ini, tapi dia mengajakku ke apartemen milik wanita teman kencanku, tapi entah kenapa dia mengoceh tidak jelas hendak melaporkan Valerie pada istriku. Jelas si lelaki tua. Albert mengernyit dan menoleh pada Brianna, sementara Gallant terbahak. Katakan saja pada semua orang kalau aku memang seorang pelacur. Valerie memekik keras. Brianna membekap mulut Valerie dan memeluknya. Kamu apa-apaan sih? Val, aku sekalipun tidak membuka rahasiamu, bahkan pada Albert sekalipun. Ucap Brianna. Valerie menepis tangan Brianna dari mulutnya. Tuan Albert yang terhormat, sudah tahu semua cerita tentang penjebakan Brianna, bukan? Dia sama sekali tidak ternoda atau tersentuh oleh lelaki lik itu. Valerie menunjuk Gallant. Lalu Valerie membeberkan pada Albert siapa sesungguhnya dirinya. Albert terhenyak. Dia tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kisah singkat Valerie yang terpaksa bekerja sama dengan Gallant. Kau, Gallant, silakan beberkan pada dunia. Aku tak peduli. Aku lebih tak rela Brianna masuk perangkapmu yang licik. Sadarlah. Brianna tidak pernah menyukaimu dan seumur hidupnya dia tidak akan pernah respect padamu karena caramu sungguh licik. Valerie berkata tanpa rasa takut lagi andai semua orang mengetahui sisi kelamnya. Valerie tak ingin Brianna terlibat berada di bawah ancaman karena berkaitan dengan sisi gelap yang dia lalui. Gallant mendengus kesal. Kau beberkan semua pada Brianna. Tentang rencana kita. Kau tahu akibatnya jika seluruh kampus tahu siapa kamu. Sudah kubilang katakan saja pada dunia siapa aku. Aku tak peduli. Teriak Valerie menatap tajam Gallant. Namamu akan rusak. Kau akan dilabeli perempuan rendahan, Valerie. Gallant putus asa karena sudah jelas kehilangan kesempatan berkali lipat untuk mendapatkan Brianna dengan memanfaatkan rahasia Valerie. Aku tak peduli. Memang nyatanya seperti itu. Malam ini aku telat melayani teman kencanku gara-gara kamu. Silakan video dan ikuti kegiatanku di kamar hotel bersama lelaki ini. Valerie menggandeng lelaki tua berperut buncit yang masih tampak kebingungan itu. Gallant menyugar rambutnya frustasi. Bri, jangan takut. Lanjutkan hubunganmu dengan Om Albertmu.
Aku pamit duluan. Sudah telat. Besok pagi aku harus ngampus. Valerie menarik lelaki tua itu keluar dari unitnya. Albert dan Brianna berdiri tanpa kata melihat Galen yang merasa salah tingkah di depan Albert. Aura Albert yang hanya berdiri diam tanpa kata entah kenapa membuat Galen ciut. Jelas dirinya memang kalah telak. Akhirnya Galen keluar dari unit Valerie seraya mendengus sebal sekaligus malu. Brianna bernapas lega dan menghempaskan tubuhnya di kursi. Albert meminta penjelasan lebih dari Brianna. Akhirnya Brianna menceritakan perjalanan kelam yang dilalui Valerie. Setelah Brianna bercerita, Albert terdiam beberapa saat. Lalu dia meremas jemari Brianna. Jika semua kontrak yang dijalani Valerie selesai, jangan biarkan sahabatmu tetap berjalan di jalan yang dia lalui kini. Apa dia bersedia bekerja di perusahaanku? Gajinya mungkin tidak akan sebesar tip-tip teman kencannya, tapi aku ingin dia membuka lembaran baru di hidupnya. Brianna menatap lekat Albert. Tolong rahasiakan kisah Valerie dari Bunda Dane atau siapapun. Aku tak ingin orang-orang memandang remeh Valerie. Mohon Brianna. Albert mengangguk mantap. Valerie sudah menjagamu dengan sangat baik. Tentu saja aku pun harus melakukan sesuatu untuknya. Percayalah. Albert mengelus kepala Brianna lembut.